Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kembali lagi bersama saya, Mas Atiloli, dengan NIM 22002029 dari Departemen Administrasi Pendidikan. Nah, pada video presentasi yang keempat ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi dan public relation. Baik, sebelum kita masuk ke intinya, saya menjelaskan dulu apa itu arti komunikasi. Baik, komunikasi adalah proses atau tindakan menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima melalui medium yang biasa mengalami gangguan. Nah, komunikasi ini yaitu percakapan di antara satu dengan dua orang atau lebih. Intinya komunikasi ini harus ada lawan bicara. Jadi kalau nggak ada lawan bicaranya itu bukan komunikasi. Jadi komunikasi ini sangat penting dalam public relation. Kalau tidak ada, misalnya tidak ada komunikasi di dalam public relation, maka kita dapat mengatakan atau menyimpulkan bahwa kegiatan public relation itu tidak berjalan dengan baik. Jadi, kita simpulkan bahwa komunikasi ini menjadi dasar adanya public relation, dasar berjalannya kegiatan public relation. Jadi, bagi kamu di dalam lembaga harus menguasai bagaimana cara berkomunikasi yang baik di internal maupun eksternal. Karena komunikasi atau apa yang kita sampaikan kepada orang lain atau pendengar atau penerima percakapan kita itu akan sangat berpengaruh pada lembaga kita. Jika misalnya kita mengungkapkan atau mengirim pesan kepada seseorang, jika misalnya pesan yang kita berikan tidak jelas, maka penerima tidak akan mengerti apa yang kita katakan atau apa yang kita komunikasikan. Maka dengan itu, kita harus lebih teliti lagi untuk berkomunikasi. Kita harus memilih bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Jangan gunakan bahasa daerah ataupun bahasa yang sulit untuk dimengerti. Jadi di dalam lembaga atau di dalam public relation itu harus menggunakan bahasa yang baik. Contohnya di dalam suatu lembaga, kita sebagai pemimpin, contohnya saya sebagai pemimpin di dalam suatu lembaga tersebut, dan saya tidak memiliki atau saya tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka kegiatan di dalam lembaga atau di dalam organisasi tersebut sulit untuk berjalan. Karena kenapa? Karena saya sebagai pemimpin tidak dapat berkomunikasi atau tidak dapat menyampaikan apa-apa saja yang harus dilakukan, apa-apa saja yang tidak sesuai, apa-apa saja yang perlu diperjuangkan atau yang perlu diubah di dalam suatu lembaga tersebut atau di dalam organisasi tersebut. Jadi, komunikasi ini sangat penting di dalam sebuah lembaga. Jika misalnya kita di luar bercakapan dengan masyarakat dengan menggunakan bahasa daerah, maka tentu masyarakat tersebut tidak tahu apa yang kita informasi atau apa yang kita katakan, sebab bahasa yang kita gunakan itu yaitu bahasa daerah. Karena semua manusia di dunia ini atau khususnya di daerah atau di negara kita di Indonesia, tidak semua masyarakat mengetahui atau mengerti bahasa-bahasa daerah. Jadi lebih baiknya kita menggunakan bahasa yang formal saja atau bahasa Indonesia kita. Dalam suatu lembaga sangat penting adanya komunikasi. Jika di dalam suatu organisasi tersebut tidak ada suatu komunikasi atau tidak berjalan dengan baik suatu komunikasi, maka tujuan yang sudah direncanakan dari awal akan susah tercapai.
ataupun kita dapat mengatakan atau bisa kita simpulkan, misalnya di dalam sebuah lembaga atau organisasi ada suatu masalah atau ada yang tidak sesuai di penilaian masyarakat, maka jika kita tidak bisa menjelaskan itu dengan baik atau dengan teliti, maka nama lembaga kita atau nama organisasi tersebut tidak bisa terbaiki atau tidak bisa membaik. Karena kenapa? Karena dari kita sebagai lembaga yang dimana kita tidak bisa menjelaskan apa-apa saja kesalahpahaman di dalam suatu organisasi tersebut. Jadi jika ada komunikasi yang baik atau ada percakapan yang baik, maka apa masalah atau kesalahpahaman dari masyarakat akan dapat kita jelaskan kepada mereka supaya mereka dapat mengerti apa saja yang tidak sesuai. Jadi kita dapat menjelaskan mengapa hal tersebut tidak sesuai. Mengapa hal tersebut menjadi masalah. Jadi dengan kita dapat menjelaskan, maka masyarakat yang mendengarkan juga akan mengerti dan berubah pikiran. Baik, kalau misalnya kita sebagai pembicara di dalam suatu lembaga atau dapat dikatakan PRO, yang dimana kita sebagai juru pembicara di dalam sebuah lembaga tersebut. Jadi jika misalnya kita tidak bisa berbicara, maka rapat yang kita lakukan atau komunikasi yang kita lakukan itu akan sulit berjalan dengan baik. Jadi mulailah dari sekarang berlatih berbicara yang baik, gunakan bahasa-bahasa kosakata yang baik, supaya pendengar atau orang-orang yang mendengarkan apa yang Anda bicarakan, mereka cepat menangkap atau mereka mudah mengerti apa yang Anda sampaikan. Jadi sangat pentinglah berkomunikasi yang baik. Baik itu dalam lembaga, di dalam sekolah, di dalam organisasi, di dalam keluarga atau pertemanan, itu komunikasi sangat penting. Jadi tumbuhkanlah, belajar lagi untuk berkomunikasi dengan baik. Baik, demikianlah yang saya jelaskan mengenai komunikasi dan public relation ini. Semoga materi yang saya jelaskan dapat dimengerti dan jika ada kesalahan dan kekurangan mohon untuk dimaklumi. Sekian dan terima kasih.